Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dwi Saputra. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas 3 algoritma dan pemrograman mengenai penggunaan array, operator, dan percabangan if-else dalam bahasa Java pemrograman untuk menghitung penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Yang dimana golongan A itu ada di gaji 5 juta, golongan B ada di 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Kemudian ada jam lembur juga, di 1 jamnya itu 30%, 2 jamnya 32%, 3 jamnya 34%, 4 jam 36%, dan lebih dari sama dengan 5 jam dia ada di 38%. Data tersebut semua akan disimpan menggunakan array sehingga terstruktur dan bisa dikembangkan di next penggunaannya. Jadi kita langsung aja ke programnya. Ini kita buat di Visual Studio ya. Di sini seperti kemarin kita mengimport Java Util Scanner ya, agar bisa menginput dari keyboard dan dikasih juga scannernya. Ada metode dengan nama total gaji karyawan array, biar tahu arraynya. Beda dengan gaji karyawan yang kemarin ya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat array pada gaji pokok dan lembur. Akan tetapi saya kepikiran untuk menambahkan array di golongan A, B, C-nya juga agar bisa dikembangkan. Misal ada golongan D, ada E juga, tinggal ditambahin aja di sini. Jadi pemilihannya ada string untuk golongan dan double buat gajinya, sama juga untuk lembur. Jadi di sini sudah tertera untuk arraynya dibagi ke 3 nama ya, array golongan, array gaji pokok, dan array presentasi lembur. Kemudian ada dilanjut untuk variabelnya ada string golongan dan jam lembur untuk operatornya nanti, dan ada juga gaji pokok, persen lembur, gaji lembur, dan total gajinya nanti. Dan di sini saya tambahkan juga untuk sistem printline dengan nama program penghasilan karyawan agar ketika kita menginput ada tulisan nama aplikasinya sehingga lebih bagus dan enak untuk dilihat ini program apa gitu. Jadi seperti biasa kemarin dikasih juga untuk inputan scannernya ya pada golongan input next line. Masukkan golongan A, B atau C, dan ada juga di bawahnya dilanjut untuk memasukkan jam lemburnya. Di sini seperti kemarin ada kita memakai equal XNOR case agar bisa membuat pengguna itu memakai huruf besar atau kecil agar bisa dipakai. Di sini dipasang juga ada golongan array dengan inputan 0, di mana 0 itu adalah langkah awal, maksudnya urutan awal dari array itu dia dimulai dari 0. Dari 0, 1, dan 2 dilanjut. Kalau array 0 itu untuk A-nya ini ya. Kemudian dilanjutkan gaji pokok sama dengan gaji 0. 0-nya ada di 5 juta ini ya. Itu if else-nya terjadi. Kemudian tidak lupa untuk jika ada sistem yang salah, pengguna menginputkan ada tulisan golongan tidak validnya seperti yang kemarin. Ini juga ada jam lembur. Kemarin sempat saya tambahkan juga seperti di tugas 2 ada inputan jika 0, jadi karyawan tersebut tidak lembur. Kemudian hasilnya bisa dipresentasikan. Jadi dimulai dari 0 juga, lembur 0, dan dilanjut sampai lebih dari sama dengan 5. Oke. Dan juga ada sistem atau tampilan ketika pengguna salah atau menginputkan, jadi ada tulisan jam lembur tidak valid. Dan dilanjutkan di operatornya dari sini. Oke, dan untuk output
kurang lebih sama kayak kemarin. Formatnya juga rapi, kita pasang persen di per n dan integernya gaji pokok. Oh, ada tambahan juga untuk uppercase-nya ini, dan kemarin juga udah aku edit juga agar inputan semua yang ada di golongan itu ketika pengguna menginput A kecil ataupun A besar, itu hasilnya tetap menjadi huruf besar ya, sehingga membuat lebih rapi lagi. Oke, kita lanjut ke compilingnya. Sebenarnya bisa lewat sini juga, run, tinggal langsung jalan aja programnya di sini. Nanti tapi kita coba juga untuk compiling secara manual. Oke, kita tes di sini dulu. Oke, langsung muncul. Kita coba apakah sudah ada di belum. Jadi kita coba compiling lagi seperti kemarin ya. Kita buka CMD, kemudian kita compiling dengan format Java. Nama programnya total gaji karyawan array.java, enter. Akhirnya muncul file dengan nama kelas ya, dimana ini adalah hasil dari compilingnya, berarti programnya berjalan dengan lancar. Kemudian kita coba jalankan programnya lewat CMD dengan format Java dan nama programnya total gaji karyawan array ya, karena ini ada arraynya. Ternyata berhasil, dan ini yang saya bilang tadi, ada nama program penghasilan karyawan, agar tahu ini program apa yang dijalankan begitu. Jadi kita coba tes untuk programnya berjalan dengan lancar apa enggak. Untuk golongan A dengan jam lembur 2 jam. Oke, berhasil, dan juga golongannya sudah uppercase ya, di kode yang tadi kita buat to uppercase kita berjalan dengan mulus. A kecil jadi A besar ya. Kemudian kita coba tes untuk jika golongannya salah. Misal nih ada golongan D ya, kemudian jam lemburnya benar 3 jam mungkin, ternyata golongannya tidak valid karena salah ya. Kemudian dilanjut juga ketika jam lemburnya salah, misal di golongan C, kita coba masukkan lemburnya, mungkin dia salah nih, kasih -2 atau -3 deh, pencet gitu kali ya, jadi jam lemburnya tidak valid gitu. Oke, jadi program berjalan dengan baik dan ada penambahan kode khusus untuk tugas 3 ini tadi akan lebih rapi dan enak untuk dibaca juga. Oke, jadi kesimpulan dari program 3 ini, kita mempelajari scanner dan juga array agar bisa program kita itu bisa dikembangkan lebih lanjut ketika ada penambahan program yang akan kita tambahkan pada program kita, sehingga program itu tidak stuck, dia bisa dikembangkan dengan mudah, serta struktur yang diberikan juga enak untuk dibaca dan bisa bertambah di masa mendatang. Oke, terima kasih untuk tugas 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.